Halo anak-anak ibu kelas 12 IPS dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita bertemu di sini dengan Ibu Diana dalam mata pelajaran geografi. Nah, kali ini kita akan membahas materi lanjutan kita mengenai rencana tata ruang wilayah. Nah, adapun topik yang akan kita kaji kali ini adalah rencana tata ruang wilayah provinsi dan juga kabupaten. Selamat menyaksikan video yang Ibu buat. Semoga kalian mampu memahami video yang Ibu sampaikan. Sebagai panduan kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kalian boleh melihat buku paket kita di halaman 55 hingga halaman 62 mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi dan juga kabupaten. Tata ruang adalah wujud dari struktur ruang serta wujud pola pemanfaatan ruang yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Struktur ruang adalah susunan dari sistem jaringan suatu prasarana dan sarana dan pusat-pusat permukiman yang berfungsi sebagai pendukung dalam kegiatan sosial maupun ekonomi di masyarakat yang secara hierarkis mempunyai hubungan fungsional. Untuk menghindari terjadinya konflik ataupun benturan antar kepentingan dalam pembangunan saat ini dan akan datang, perlulah dibuat suatu perencanaan sehingga tercapailah optimalisasi dalam pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung dan kesesuaian daerah terhadap jenis pemanfaatannya. Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan dalam wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan rencana sistem prasarana wilayah provinsi yang mengintegrasikan wilayah provinsi serta melayani kegiatan skala provinsi. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, rencana pola ruang provinsi merupakan rencana yang distribusi peruntukannya meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya. Ruang fungsi lindung berperan dalam menjaga keseimbangan alam yang pemanfaatannya tidak boleh digunakan dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Sedangkan dalam hal fungsi budidaya adalah kawasan yang diperbolehkan masyarakat untuk mengelolanya seperti untuk hutan rakyat, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang.
Adapun tujuan ruang wilayah provinsi adalah satu, sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RT RW provinsi. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Adapun muatan RT RW provinsi adalah satu, sebagai pedoman, arahan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah yang meliputi pedesaan, perkotaan dan kawasan tertentu. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas kawasan lindung dan budidaya. Yang keempat, penetapan kawasan strategis provinsi. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi jangka panjang dan jangka menengah. Dan yang terakhir, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem. Di Indonesia, konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataannya diutamakan karena memiliki pengaruh yang besar terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Penetapan kawasan strategis provinsi yang arah pemanfaatan ruang wilayahnya yaitu berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Kota memegang peranan penting sebagai kawasan yang strategis karena seperti yang kita ketahui, kota adalah pusat dari berbagai jenis kegiatan, baik dari pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, kemudian sosial maupun budaya. Arahan pemanfaatan ruang provinsi merupakan arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang RT RW provinsi. Arahan pemanfaatan ruang provinsi merupakan arahan yang disusun supaya ruang provinsi dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Wilayah yang pemanfaatannya berlebihan dapat menyebabkan permasalahan baru bagi provinsi tersebut, seperti terjadinya kerusakan lingkungan atau semakin meningkatnya angka kriminalitas, atau juga akan menimbulkan daerah perkumuhan. Selanjutnya adalah RT RW kabupaten ataupun kota yang merupakan penjabaran dari RT RW provinsi yang disertai dengan strategi pengelolaan kawasan tersebut. Nah, RT RW kabupaten harus berpedoman pada RT RW nasional dan juga RT RWP. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah satu, acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten ataupun kota. Yang ketiga, acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang keempat, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pedoman untuk penyusun rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten ataupun kota. Kemudian yang terakhir, sebagai acuan dalam administrasi pertahanan. Adapun muatan RT RW kabupaten ataupun kota, yang pertama adalah satu, sebagai tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten ataupun kota. Yang kedua, sebagai pedoman RT RW kabupaten ataupun kota yang meliputi kawasan perkotaan, pedesaan, dan lain-lain. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah kabupaten ataupun kota yang meliputi kawasan lindung dan juga budidaya. Yang keempat, penetapan kawasan strategis kabupaten ataupun kota. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang kabupaten yang terdiri program jangka panjang dan jangka menengah. Dan yang terakhir, pengendalian pemanfaatan ruang.
Kawasan strategis kabupaten ataupun kota merupakan bagian wilayah kabupaten ataupun kota yang pengembangan dan pembangunannya diutamakan karena wilayah tersebut memiliki potensi yang besar bagi kelangsungan dan penopang kegiatan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Ini halnya Kota Medan, yaitu tempat terjadinya aglomerasi ekonomi atau pemusatan kegiatan ekonomi, dan Kota Medan juga mengembangkan potensi dalam hal perekonomian di daerah sekitarnya, atau dikatakan Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Penetapan kawasan strategis tidak hanya ditekankan pada aspek ekonomi, tetapi juga faktor pertahanan keamanan, kemudian sosial budaya, dan juga lingkungan. Penyusunan pemanfaatan ruang harus disesuaikan dengan struktur dan pola ruang. Ruang yang ada dalam suatu wilayah, kabupaten ataupun kota harus ditetapkan pemanfaatannya untuk daerah kawasan permukiman, industri, pertanian, dan lain-lain. Nah, kenapa harus ada pengaturan tersebut? Karena dalam hal ini diharapkan perencanaan yang berupa RT RW tadi dapat digunakan dalam jangka panjang. Nah, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ataupun kota harus berpedoman pada RT RW nasional dalam provinsi, sehingga antar lembaga pemerintah saling bersinergi sebagai upaya dalam hal pembangunan. Secara geografis, posisi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di dalam kawasan rawan bencana. Untuk itulah diperlukan penataan ruang yang memiliki basis mitigasi bencana. Setiap daerah mempunyai ruang wilayah berbeda-beda, sehingga pemerintah dapat menentukan kawasan yang harus dibangun serta kawasan yang tidak boleh untuk dibangun. Oke, demikianlah materi yang sudah Ibu paparkan melalui video pembelajaran tadi. Ibu harapkan dengan kalian tadi menonton video pembelajaran tadi, kalian mampu memahami materi yang Ibu paparkan. Nah, anak Ibu, walaupun saat ini kita masih belajar dari jarak jauh, Ibu masih tetap berharap kalian masih tetap bersemangat mengikuti mata pelajaran geografi. Oke anak-anak Ibu, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi, salam sehat, dan juga tetap semangat.